warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendri Sucipto MSI selaku dosen pengampu tugas mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Hidayati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutia Dulfatika. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bab wewenang dan delegasi. Wewenang. Pengertian wewenang. Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri seperti pengetahuan atau gelar seperti hakim. Dasar wewenang. Dasar wewenang ada dua. Yang pertama, pandangan klasik, dan yang kedua, pandangan penerimaan. Yang pertama, pandangan klasik wewenang menunjukkan bahwa wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Dan yang kedua, pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan mengatakan dasar wewenang terletak dalam diri orang yang dipengaruhi, bukannya orang yang mempengaruhi. Jenis-jenis wewenang. A. Wewenang lini, line authority, adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas perintah bawahan langsung yang diwujudkan dalam bawahan langsung dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. B. Wewenang staff. Staff authority adalah hak yang dimiliki oleh satuan staf untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini. C. Wewenang staf fungsional. Fungsional staff authority adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki dengan satuan-satuan lini. Delegasi. Delegasi adalah memberi wewenang formal kepada orang lain, kekuasaan sah, dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas tertentu. Mendelegasikan berarti memaksimalkan efektivitas karyawan, mempercepat pengambilan keputusan, dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Tujuan delegasi ada 6. Yang pertama, agar semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, mempermudah pihak atasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dari hasil evaluasi pekerjaan. 3. Memberikan peran sesuai dengan porsi, tugas, kemampuan, dan jabatan bagi tiap pekerja dalam suatu perusahaan. 4. Memotivasi pekerjaan untuk lebih fokus pada kinerja dan target yang ingin diraih. 5. Membantu manajer agar lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting sehingga membawa kemajuan bagi perusahaan. 6. Delegasi adalah sarana untuk memotivasi pekerja dalam mengembangkan karirnya, serta belajar dari keberhasilan maupun kegagalan yang dialami. Jenis-jenis delegasi ada 5. Yang pertama, delegasi formal. Yang kedua, delegasi informal. Ketiga, delegasi umum. Keempat, delegasi khusus. Dan yang terakhir, delegasi lateral. Tips agar delegasi berjalan dengan lancar ada 4 tips. Yang pertama, memberikan tanggung jawab pada orang yang tepat. 2. Berikan instruksi yang jelas. 3. Tetapkan batas waktu. Dan yang keempat, tunjukkan kepercayaan. Unsur-unsur delegasi. Unsur-unsur delegasi ada 5. Yang pertama, adanya wewenang. Yang kedua, alokasi tugas. Ketiga, pelimpahan wewenang. Keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, akuntabilitas. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang atau delegation of authority merupakan proses pembagian kerja, pengelompokan tugas seorang manajer sedemikian rupa sehingga akhirnya manajer hanya mengerjakan bagian pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada para bawahannya, berhubung posisinya dalam organisasi. Asas-asas pendelegasian wewenang. Yang pertama, asas delegasi atau hasil yang diharapkan. 2. Asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. 3. Asas rantai berkala. 4. Asas tingkat wewenang. 5. Asas kesatuan komando. 6. Asas kemutlakan tanggung jawab. 7. Asas keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. 8. Asas pembagian kerja. Dan yang terakhir, asas efisiensi.
Tujuan delegasi wewenang. 1. Meningkatkan efisiensi kerja dan efektivitas kerja. 2. Mengembangkan kemampuan karyawan. 3. Mempercepat pengambilan keputusan. Manfaat delegasi wewenang. 1. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. 2. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 3. Meningkatkan kerja organisasi secara keseluruhan. Cara melakukan delegasi wewenang. 1. Menentukan tugas dan wewenang yang akan didelegasikan. 2. Memilih karyawan yang sesuai untuk menjalankan tugas. 3. Memberikan instruksi yang jelas dan spesifik. 4. Memantau pelaksanaan tugas secara berkala dan memberikan feedback. Faktor-faktor yang mempengaruhi delegasi wewenang. 1. Tingkat kepercayaan. Dalam hal ini, bawahan yang reputasinya baik akan dipercaya menjalankan tugas yang penting. Artinya, dia memiliki kesempatan yang besar untuk menerima tugas dari atasan. Makin tinggi tingkat kepercayaannya, maka besar peluangnya untuk menerima tugas. 2. Kompetensi. Kompetensi merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini karena kompetensi yang sesuai dan memadai dengan sebuah tugas akan lebih mudah diselesaikan. 3. Pengalaman. Pengalaman mencerminkan bagaimana seseorang menyelesaikan tugas yang diterima. Cara yang digunakan, ketepatan dalam bekerja, hingga memahami hal yang menyangkut prosedur kerja dan menerapkannya. Pengalaman akan mendukung delegasi wewenang. A few moments later.